Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan masuk ke submateri momentum sudut. Di sini ada suatu silinder pejal. Kemudian di sini kita berikan poros. Ini sebagai porosnya. Silinder pejal ini memiliki jari-jari R. Kemudian bermassa M. Itu ya. Nah, silinder pejal ini kalau kita berikan gaya, maka silinder pejal ini akan berotasi atau berputar. Nah, saat dia berputar, maka dia memiliki kecepatan. Kalau di tepi silinder pejal ini, maka bentuk kecepatannya adalah V, kecepatan linear. Nah, kalau di sini, di pusarannya, maka kecepatannya ini adalah omega, kecepatan pada gerak rotasinya, gitu ya. Jadi perbedaannya, kalau V ini kecepatan pada gerak lurus, kalau dalam silinder pejal ini adanya di tepi silinder. Kalau omega ini adalah kecepatan di pusaran dari silinder ini, atau kecepatan pada gerak rotasinya, kecepatan sudut namanya, satuannya rad per second. Nah, pada saat berputar, maka putaran silinder pejal ini memiliki ukuran untuk mudah atau sulitnya menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan atau memperlambat kecepatan. Nah, ukuran ini disebut dengan momentum sudut. Simbolnya adalah L. Itu ya, momentum sudut. L adalah momentum sudut. Waduh, nulis susah banget nih. Ya. Nah, L bisa ditentukan dengan, coba perhatikan tadi silinder pejal ini. Silinder pejal bentuknya silinder pejal. Apabila diputar, maka dia memiliki momen inersia. Silinder pejal, momen inersianya bagaimana? Setengah mr kuadrat. Nilai K-nya adalah setengah karena silinder ya. Nah, bagaimana kalau bola pejal yang ditusuk misalkan seperti ini dengan sebuah batang kemudian diputar gitu, maka nilai K-nya beda lagi, itu 2/5 mr kuadrat. Nah, di sini silinder pejal ya, maka di sini memiliki nilai I, momen inersianya, memiliki M, memiliki R, dan nilai K-nya. Berarti tulis di sini ada I di sini gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai momentum sudut, berarti yang dipakai adalah omeganya, bukan V-nya. Itu karena V ini adalah digerak lurus, bukan bermain sudut. Tulis di sini. Berarti I dikali omega. Nah, kita bisa urai di sini nih. Ini persamaan umumnya ya. L sama dengan I dikali W. I momen inersia. I dikali omega. I momen inersia. Dan omega adalah kecepatan sudut. Kalau kita jabarkan dari persamaan umum, L sama dengan I dikali omega. Persamaan umumnya nih. Kalau kita jabarkan, misalkan untuk kasus silinder pejal, berarti KMR kuadrat dikali omega. Nilai K-nya berapa? Setengah silinder pejal ya. MR kuadrat dikali omega. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menguraikan nilai dari omeganya ini, karena kita tahu ada hubungan ya antara gerak rotasi dengan gerak lurus, gerak melingkar dengan gerak lurus. Apa hubungannya?
V sama dengan omega dikali R. Kecepatan digerak lurus ini sama dengan kecepatan digerak melingkar dikali jari-jarinya. Maka nilai W di sini, nilai omega di sini, omega sama dengan V per R. Nah, kita bisa ubah nih. Kita bisa masukkan nih, nilai omega sama dengan V per R ke persamaan ini. Nih, lanjut ya. Tadi kan L sama dengan setengah mR kuadrat dikali, tadi omeganya udah kita ubah ya, menjadi V per R. Sehingga ini jadi coret nih. Coret sehingga menjadi setengah M V, bisa di sini apa? R. Nah, ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ini pengurai rumus aja. Karena persamaan utamanya ya ini. L sama dengan I dikali omega. Seperti itu ya. Nah, ada namanya lagi hukum kekalahan momentum sudut. Misalkan dari sinar pejal tadi, nih misalkan tadi kan di sini ya, porosnya nih. Porosnya di sini. Sinar pejal ini. Nah, saat dia berputar misalkan, ini kita tambahkan lagi sinar pejal yang lain. Bisa sinar pejal, bisa misalkan cincin misalkan ditambahin di atasnya gitu, dimasukkan. Misalkan sinar pejal aja deh. Sehingga menjadi ini, misalnya gini. Nah, ini saya buat keadaan yang keduanya yang setelah ditambah. Ini keadaan awalnya. Terus kita tambah nih. Ini yang saya tambah di sini. Nah, sehingga menjadi dua silinder. Bedain warna deh. Nah, ini 2 silinder nih. Sama sih. Nah, 2 silinder. Ini silinder yang baru. Ini silinder yang sebelumnya. Nah, maka di sini berlaku hukum kekalahan momentum. Kalau di sini memiliki nilai momentum sudut awal, maka di sini memiliki nilai momentum sudut akhir. Kita beri simbol aksen ya di sini. L aksen ya. L awal ini pada saat sinar pejalnya masih sendiri, dan keadaan kedua atau L aksen ini pada saat sinar pejalnya sudah ditambahkan dengan sinar pejal yang lain seperti ini. Maka otomatis di sini pada L aksen ini memiliki momen inersia 2, momen inersia total namanya. Momen inersia benda yang ini yang pertama, terus ditambah dengan momen inersia benda yang kedua. Jadi sigma momen inersia gitu. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah tadi L awal sama dengan L aksen, L akhir ya. Ini kalau kita urai berarti di sini menjadi L itu apa? Momen inersia dikali kecepatan sudut sama dengan, nah karena L aksennya atau L akhirnya ini tadi ada 2 benda, ada 2 silinder, maka buat 2 momen inersia. Ini kita beri simbol deh di sini. Yang pertama momen inersia pertama dikali dengan omega ditambah dengan momen inersia benda yang kedua dikali dengan omega gitu. Nah, kok omeganya yang aksen ini nggak diberi simbol 1 ataupun 2, Pak? Kenapa? Karena sebenarnya omega di sini ini sama, omega aksen ini sama karena bendanya bertumpukan, jadi memiliki kecepatan sudut yang sama. Berarti disebut aksen aja, dua-duanya sama nih. Nah, ini kalau kita turunkan lagi sehingga menjadi
I1W1 sama dengan, nah ini kita dalam kurung, I1 ditambah I2, omeganya dikeluarkan. Nah, omega aksennya dikeluarkan. Itu. Nah, tinggal apa yang ditanyakan? Misalkan, berapa kecepatan sudut akhirnya pada saat silindernya ditambahkan, sehingga omega aksen berarti sama dengan, sehingga tadi kan persamaannya, tulis lagi, I1 omega 1 sama dengan I1 ditambah I2 dikali omega aksen. Sehingga omega aksennya, misalkan ditanyakan berapa kecepatan sudut akhirnya, berarti tinggal ruas aja. I1 dikali W1 per I1 tambah I2. Nah, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang ada pertanyaan, Pak, I1-nya bisa dicoret enggak? Yang atas sama yang bawah? Nggak bisa, karena yang bawah ada operasi penjumlahan, tidak bisa dicoret. Ini seringkali kejadian nih. Di atas perkalian, di bawah ada operasi penjumlahan atau pengurangan, maka tidak bisa dicoret. Kecuali yang atas perkalian, yang bawahnya juga perkalian. Ini bisa dicoret. Kalau simbolnya sama, bisa coret. Kira-kira begitu. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.